Pagi, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah hambanya yang utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat wanita mulia? Alhamdulillah. Sukses, berdaya, bahagia. Semangat pagi. Pagi. Yes, luar biasa sekali ya. Ya, baiklah sahabat semuanya, seperti biasa kita bertemu lagi di Amazing Talk Show Coach Nada Askia, yang pastinya rasa syukur harus selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena sudah banyak nih ya, terlalu banyak nih nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Jadi selayaknya memang kita harus patut bersyukur untuk semua yang sudah diberikan ya. Baiklah sahabat semuanya, dan pada kesempatan hari ini di Amazing Talk Show Coach Nada Askia ini, saya Vivi Rosita akan selalu membersamai sahabat semuanya menjadi host pada kesempatan hari ini, menemani pemateri kita yang luar biasa ya. Siapakah beliau? Iya, yang pastinya adalah salah satu dari alumni kampus Wanita Mulia ya. Nah, sahabat semuanya dimanapun Anda berada, saat ini pastinya sudah ada notifikasi yang muncul di handphone sahabat semuanya ya. Yuk, buruan nih gabung, karena itu bertanda bahwa Amazing Talk Show Coach Nada Askia pada saat ini seperti biasa di jam 4 waktu Indonesia Barat sudah mulai live ya. Oke. Nah, yuk jangan ketinggalan sahabat semuanya untuk mendapatkan ilmu sharing yang akan disampaikan oleh alumni kita nih, salah satu alumni dari kampus Wanita Mulia ya. Karena apa? Karena di Amazing Talk Show Coach Nada Askia inilah wadah tempat di mana sahabat-sahabat kita yang sudah menyelesaikan ya, baik yang sudah menyelesaikan, yang masih OTW menyelesaikan, yang naik tingkat pendidikannya mulai dari kelas basic, kelas advance, kelas master, mungkin kelas master, kelas TFT ya. Nah, ada lagi yang pokoknya masih dalam berproses untuk menguasai ilmu public speaking. Yuk, disinilah tempatnya untuk semua sahabat bisa menerapkan 7L-nya. Apa itu 7L? Latihan ya. Ya, latihan seperti yang sudah pernah disampaikan oleh Coach Nada, bahwasannya seorang ilmu public speaking, seorang public speaker itu yaitu harus banyak-banyak latihan, mengambil kesempatan di setiap ada di setiap ada waktunya, di setiap ada kesempatan, yuk kita ambil ya. Karena apa? Karena itulah kita mencoba untuk melatih diri kita, melatih untuk bisa menerapkan 7L itu. Latihan. Pasti akan beda kapan kita sering latihan sama dengan kita tidak sering latihan ya. Yes, baiklah sahabat semuanya, sudah pada penasaran nih siapakah pemateri kita pada kesempatan hari ini? Dan ilmu apakah yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada kesempatan hari ini? Yes, luar biasa. Yuk, semuanya ambil posisi yang enak. Kalau butuh catatan, dikeluarkan harta karunia, kita ikat ilmunya ya. Langsung saja nih sahabat semuanya. Kita sambut pemateri kita pada kesempatan sore ini, yaitu Ibu Puan Harahap dari Cirebon. Yeay. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak. Silakan Ibu Puan, boleh disampaikan apa yang ingin disampaikan saat ini. Terima kasih Mbak Vivi, kesempatannya juga kepada Amazing Talk Show yang sudah memberikan waktu dan tempat ya kepada saya. Mungkin kenalan dulu ya Mbak Vivi ya. Ya, boleh silakan. Mungkin ada yang belum kenal gitu ya. Saya Ibu Puan Harahap, saya tinggal di Cirebon, dan saya memang mengambil perwakilan untuk travel umroh sejak tahun 2014. Jadi saya pesiar Baitullah gitu, mensiarkan untuk pemberangkatan umroh dan haji plus. Di sini saya diberikan kesempatan untuk memberikan materi mudahnya umroh. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah
memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat, sehingga bisa bertemu di Amazing Talk Show Nada Askia. Tak lupa salam dan selawat selalu kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya. Semoga kita semua menjadi bagian dari umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Apa kabar? Saya sapa dulu. Apa kabar sahabat wanita mulia? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sukses, berdaya, bahagia. Ya. Baiklah, di sini saya akan mulai dulu pendahuluan dulu ya, Mbak Vivi. Jadikan untuk pemberangkatan umroh dan haji plus itu pemikiran kebanyakan orang itu pasti mahal gitu kan, mahal dan untuk pengurusannya gitu tuh memang itu agak susah, jadi image-nya udah terbentuk gitu ya, image kalau untuk pergi umroh itu pasti biayanya itu mahal gitu kan. Tapi sebagai seorang muslimah gitu, pasti keinginan untuk ke sana itu selalu ada gitu kan, meskipun terkendala dengan biaya namanya, tapi dalam satu ketika itu dalam satu waktu pasti ada kepikiran untuk pergi ke Baitullah gitu. Nah, jadi di sini saya ingin memberi sharing yang Mbak Vivi, bahwa ada kemudahan, sebenarnya ada kemudahan kalau kita itu ingin pergi umroh gitu. Jadi kita harus menghilangkan image mahal itu, image susah gitu ya, dengan karena meskipun namanya mahal gitu ya, tetap ironisnya itu banyak juga gitu ya orang-orang yang bisa beli mobil kan, bisa beli motor, punya rumah 2, handphone gitu. Jadi mereka cara hidupnya itu kan stylenya itu tinggi gitu. Tetapi kenapa gitu untuk umroh ini mereka tidak tidak memikirkan gitu kan. Jadi disitulah ironisnya itu. Padahal umroh itu adalah suatu ibadah yang diwajibkan gitu kan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini saya ada bukan fatwa ya, sebentar. Ya, apakah di itu? Sini, nah, jadi kan saya mulai dulu ya di sini. Jadi sementara sebagian besar masyarakat muslim itu kan hidupnya itu pas-pasan, bahkan banyak yang kekurangan ya. Jadi mereka berpikirnya itu bahwa mereka tidak termasuk golongan yang tidak mampu gitu ya. Jadi akhirnya itu mereka tuh pasrah, tidak ada upaya untuk berusaha berangkat ibadah ke tanah suci gitu kan. Jadi mereka itu alasannya itu saya belum mampu gitu kan, karena di sana itu ada kata-kata pergi umroh jika sudah mampu gitu. Nah, jadi sebagian besar orang beranggapan hanya milik orang kaya saja, Mbak, gitu. Jadi umroh, jadi hanya umroh ini belum, kalau masih muda-muda gitu ya biasanya tuh nggak terpikirkan gitu kan, nggak terpikirkan untuk berangkat pergi umroh ini gitu. Jadi nanti kalau sudah istilahnya udah mulai pensiun gitu kan, udah mulai usia 50 60 gitu, baru mereka berpikir gitu kan, baru berpikir ke arah sana gitu. Padahal sesungguhnya gitu ya, kita di usia muda pun sudah mulai merencanakan gitu kan. Ini pengalaman saya sendiri gitu ya, pengalaman saya sendiri emang pada mulanya juga saya sama dengan kebanyakan orang gitu, tidak
tidak ada berpikir untuk pergi ke sana, paling itu ya yang nomor berapa gitu, nomor 10 lah kayak gitu kan kalau yang pertama. Yang itu dulu yang kebutuhan apa di depan mata dulu gitu kan. Jadi tapi pada saat ada melihat teman gitu kan, melihat apa, melihat tetangga gitu pergi umroh haji itu akhirnya tergerak juga gitu Mbak. Jadi saya tergerak ini kenapa kok bisa ini gitu, mereka bisa umroh gitu kan, bisa berangkat sendiri, keluarga gitu, mengajak teman-teman yang lain untuk pergi umroh gitu. Nah akhirnya ya ini datang sendiri ke dalam diri saya gitu. Jadi saya membuat target gitu. Saya target gitu ya. Berarti saya harus target untuk bisa pergi umroh itu nanti sebelum usia tua lah gitu kan. Jadi saya targetkan sebelum usia 40 gitu saya sudah ini, saya sudah apa namanya, sudah bisa pergi umroh gitu. Jadi ternyata di situ itunya apa namanya, dari pengalaman pribadi gitu ya. Jadi di situ kemudahannya, gitu. Kemudahan umroh itu harus kita pikirkan gitu ya, harus kita pikirkan, kita targetkan mau kapan berangkat gitu ya. Nah itu setelah kita niat itu ya, niat pikirkan kapan kita akan berangkat itu dengan tiba-tiba banyak rezeki yang nggak terduga-duga gitu tuh Mbak. Jadi saya awalnya kayak gitu pada usia berapa, 35-an gitu ya, saya udah niat, udah targetkan, tahu-tahu ada rezeki saya langsung daftar apa, enggak langsung daftar sih. Jadi saya waktu itu ini menabung dulu. Jadi saya menabung 5 juta waktu itu, dan kemudian beberapa tahun bisa untuk porsi gitu kan, porsi, dan 2 tahun kemudian itu udah berangkat. Jadi benar ya setelah saya pikirin gitu, terus sudah saya omong target gitu, akhirnya di situ ada apa, ada kemudahan bisa berangkat gitu, berangkat kan. Nah terus setelah pulang dari apa, dari haji ini gitu ya, ada teman gitu kan, ada teman yang mengajak juga gitu ya, mengajak masuk ke sebuah perusahaan gitu kan, di sebuah perusahaan. Nah di situ ada 3 solusi juga gitu, 3 solusi yang memberikan kemudahan untuk pergi umroh gitu ya. Jadi saya karena udah tahu di sana gitu ya, udah tahu apa namanya itu, sensasinya gitu ya, sensasi kita berdiri di depan Ka'bah itu gitu kan, di apa, di Madinah gitu ya, di Mekah gitu ya, itu tuh kayak bisa diceritakan sih, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata itu ya Mbak ya, apa namanya itu, sensasi bisa melihat Ka'bah di depan kita itu gitu. Jadi akhirnya saya, iya maulah gitu kan, mau deh saya gabung dengan perusahaan itu gitu. Akhirnya saya mengambil kemitraan gitu ya, kemitraan apa, di sana itu aku tuh ada kemitraan yang di apa, ditawarkan gitu kan. Nah itu istilahnya itu juga kita daftar gitu, daftar ke perusahaan itu untuk menjadi, untuk umroh sebenarnya gitu ya. Tapi karena dia apa, umroh itu sekalian dia akan menjadi apa namanya itu ya, jadi dia mendaftar menjadi untuk daftar untuk umroh ya, tapi sekalian dikasih ini Mbak, kasih usaha gitu. Nah itu perusahaan itu. Jadi perusahaan ini memberikan apa namanya itu, kesempatan untuk para pendaftar umroh gitu ya. Tapi untuk yang mau gitu ya, misalkan dia nggak mau, saya nggak mau menjalankan usahanya, mau daftar umroh aja gitu ya, atau mau berangkat haji plus aja gitu, itu silahkan gitu. Tapi kebanyakan gitu ya, setelah mereka daftar umroh, kebanyakan dari mereka itu nggak mau gitu menjalankan usaha dari perusahaan itu. Jadi mereka menjadi mitra gitu. Ya, akhirnya saya menjadi mitra kan dari perusahaan ini gitu. Nah di sini setelah menjadi mitra itu kan ya kita di inilah, di training gitu, di training
untuk mensiarkan mudahnya umroh ini ke masyarakat Muslim gitu kan. Jadi sekalian juga mengajak umat Muslim itu juga memiliki penghasilan gitu di sini di perusahaan ini gitu. Nah jadi ya udah saya akhirnya kan bagus juga gitu ya, ini kita bisa umroh gratis, bisa dapat penghasilan gitu, kita juga pahalanya lumayan gitu. Akhirnya ya saya memperkenalkan perusahaan ini ke teman, ke saudara gitu. Nah ini nanti di perusahaan ini ada 3 solusi mudahnya kita umroh gitu ya. Solusi 3 umroh ini, yang pertama itu kalau kita misalkan sudah memiliki uang tunai, ya misalkan kita sudah memiliki uang tunai itu tuh bisa langsung mendaftar ya, terus langsung pilih jadwal karena kita pemberangkat itu sebelum pandemi ini Mbak setiap hari gitu ya Mbak ya. Yeah. Setiap hari, nah itu langsung bisa pilih jadwal gitu ya, terus mengurus dokumen gitu, terus itu langsung bisa berangkat gitu. Nah itu semua travel seperti itu Mbak. Nah, semua travel itu artinya untuk mereka yang sudah memiliki uang yang cukup, sudah udah ada dana lah, udah siap gitu ya. Jadi semua travel itu cara kerjanya itu semuanya hampir sama gitu. Maksudnya tuh semua langsung yang mau berangkat udah punya uang gitu kan. Nah, gitu. Nah, kalau yang di perusahaan kita itu ada lagi solusi yang kedua itu. Jadi jika dengan tunai tidak bisa gitu ya, kita ada solusi kedua. Solusi kedua itu untuk kemudahan pergi umroh ini, ada solusi kedua yakni dengan cara mencicil. Jadi kita daftar dulu kan, daftar ke perusahaan, nah dengan data dokumen lah istilahnya tuh KTP, kartu keluarga gitu kan, kita udah tercatat di sana. Nah itu kan nggak mengeluarkan uang yang banyak kalau mencicil itu. Jadi dengan DP 3.500.000 gitu, kemudian nanti bisa mencicil. Jadi misalkan sebulan 500 gitu ya, atau 1 juta gitu. Jadi di sini jamaah yang mengatur pemberangkatan mereka. Jadi mau kapan gitu ya. Jadi kalau dia mau cepat, berarti dia kan nyicilnya gede gitu ya. Tapi kalau memang mau berlambat-lambat, mau 5 tahun, mau 10 tahun juga perusahaan menunggu Mbak gitu. Jadi perusahaan kita ini dia tunai kemudian mencicil ya, itunya kemudahan di dalam umroh ini. Nah kemudian yang ketiga dia udah nggak punya tunai, nggak ada, mau mencicil juga nggak ada gitu kan. Jadi gimana nih? Nah akhirnya perusahaan juga bisa gitu ya, bisa istilahnya itu bermitra. Kita bermitra dengan perusahaan, kita mengajak dulu gitu istilahnya tuh, mengajak keluarga untuk umroh di perusahaan ini. Nah dari situ kita nanti dapat dapat penghasilan, barulah kita bisa berangkat. Jadi mudah banget umroh gitu tuh, dengan tanpa kita mengajak juga gitu tuh bisa bisa pergi umroh kayak gitu. Barangkali ada yang gini dulu Mbak, ada yang ditanyakan dulu. Apa lanjut? Ya, boleh silakan dilanjut dulu Ibu. Lanjut dulu ya? Ya. Boleh, silakan. Diselesaikan jadi, dulu boleh. Nah, jadi kan ini mungkin saya sedikit ke perusahaannya ya Mbak ya. Jadi kita kalau mau tips untuk memilih perusahaan, kan sekarang kan banyak sekali perusahaan travel ya, perusahaan travel umroh itu malah ada yang murah gitu kan ya, ada yang itu kita jangan tergiur dengan murahnya umroh gitu ya,
murahnya gitu. Takutnya nanti kan ada kendala-kendala gitu. Nah, di sini Harmina apa nama perusahaan kita itu kan Harmina Rika Perdana gitu ya. Dia berdiri udah 35 tahun yang lalu lah gitu ya. Jadi udah sebuah perusahaan yang dia sudah memiliki pengalaman gitu kan, dari pengalaman yang cukup panjang gitu kan, dan sampai saat ini itu perusahaan itu tuh paling terbanyak memberangkatkan apa namanya, jamaah, Mbak. Nah, pada mulanya itu kan waktu pertama sekali itu memang perusahaan ini kan sama dengan travel-travel lain itu ya, memberangkatkan hanya yang mampu kayak gitu kan. Nggak ada yang solusi yang dua yang tadi tuh, yang mencicil sama apa namanya itu, mencicil sama yang mensiarkan Baitullah itu nggak ada gitu kan, jadi sama semua. Nah, waktu itu tuh pemberangkatannya hanya sedikit sekali gitu ya, malah pernah 3 orang, 4 orang gitu kan. Nah, tapi setelah mengambil apa namanya keputusan mengajak calon jamaah ini bekerja sama menjadi mitra, itu akhirnya pemberangkatannya menjadi banyak gitu, menjadi banyak. Jadi saya di perusahaan ini ya udah mengajak banyak gitu dan memberangkatkan jamaah-jamaah itu melalui solusi yang kebanyakannya solusi yang mencicil, Mbak. Mencicil kayak gitu. Jadi mereka mendaftar dulu DP 3.500.000 dan kemudian mencicil. Ada yang setahun udah berangkat gitu kan, ada yang 2 tahun berangkat, 3 tahun gitu. Ada yang dia pengen seperti saya juga gitu, kayak saya gitu ya, dia menjadi pesiar Baitullah gitu kan. Jadi dia menjalankan usaha di travel kayak gini gitu. Nah, jadi kan apa ya? Jadi kita ini perpanjangannya tangan Nabi Ibrahim gitu, untuk ke umroh ini gitu kan. Jadi apa ya? Ya ada kebahagiaan tersendiri sih kalau bisa mengajak orang untuk pergi umroh gitu kan. Banyak yang nggak tahu juga sih gitu, Mbak. Jadi kesan mahalnya tuh, kesan susahnya itu di berbagai di kampung-kampung itu mereka nggak ngerti gitu. Sebenarnya mereka ada uang gitu ya, tapi karena nggak tahu jalannya juga, akhirnya nggak berangkat berangkat haji, nggak berangkat berangkat umroh gitu. Akhirnya kan takut gitu ya. Nah, kita itu mengedukasi juga gitu. Jadi mengedukasi ke ke penduduk gitu ya, ke kampung-kampung lah gitu tuh. Kita inilah gitu perusahaan yang terpercaya gitu. Nanti kita akan bantu gitu sampai dari pengurusan dokumen sampai pemberangkatan, dan sampai balik lagi tuh kita bantu gitu, Mbak, di perusahaan ini gitu. Jadi ya saya pikir kemudahan umroh itu ya di situ tadi, kita membuat perencanaan gitu, kita merencanakan mau kapan umroh gitu kan, mau kapan umroh, kemudian menargetkannya dan dan membayar DP istilahnya gitu. Karena kalau kita hanya ingin gitu kan, seperti misalkan kita pengen pergi ke sebuah kantor gitu kan, mau bayar listrik gitu ya, mau bayar Telkom, tapi kita kan nggak daftar gitu ya, nggak mendaftar. Nah, itu kan nggak dipanggil-panggil sampai sore gitu duduk di situ, kitanya belum daftar kan nggak dipanggil-panggil gitu kan ya. Nah, jadi di umroh ini juga kemudahannya itu kita harus daftar dulu gitu. Kita daftar, ngisi formulir, menyerahkan data dokumen gitu ya. Istilahnya kita mendaftar ke Allah gitu, mau supaya dipanggil gitu. Akhirnya ya di situ kemudahan umroh ini gitu. Nah, itu dengan 3 cara tadi, dengan 3 cara tiga cara solusi yang diberikan oleh perusahaan gitu, Mbak. Jadi 1 tunai, kedua mencicil, dan ketiganya kita kalau mau gratis juga ya itu
menjalankan usahanya kayak gitu. Nah, jadi apa ya umroh ini kan memang apa ya sebuah ada itunya ya. Tadi belum ketemu saya Mbak. Catatannya berantakan. Nah di sini sebentar ya. Nah ini yang di sini ada bahwa ratusan tahun yang lalu ya, ratusan tahun yang lalu Allah telah menyeru umatnya agar datang ke Baitullah ya dengan berjalan kaki ataupun dengan unta yang kurus gitu. Jadi demikian penting gitu ya, demikian pentingnya apa ibadah umroh dan haji ini yang apa menunjukkan gitu ya, menunjukkan hubungan cinta yang besar pada Allah, Mbak. Jadi siapa yang mencintai Allah, tentunya dia akan mendatangi rumah Allah, bertamu ke rumah Allah dan bersama Allah. Itu jadi apa ya, jangan aduh saya belum mampu gitu kan, banyaknya alasannya tuh, saya belum mampu, belum apa kan hanya panggilan umroh itu hanya untuk orang yang apa istilahnya tuh orang yang sudah memiliki uang yang banyak gitu ya. Enggak juga gitu, justru banyak gitu pedagang-pedagang kecil gitu ya sejak adanya ya saya merasakan sendiri ada apa pedagang nasi kuning gitu tuh kayaknya impiannya jauh banget gitu. Nggak bisa kayaknya Bu, dia bilang gitu kan. Terus saya bilang Bu ada kemudahan Ibu mencicil gitu kan. Akhirnya 3 tahun pedagang nasi kuning itu bisa berangkat umroh Mbak dengan apa solusi mudahnya umroh itu mencicil apa dia dengan cara yang kedua ngambil yang kedua itu aja mencicil kadang 500 kadang 1 juta gitu tuh 2 tahun lebih akhirnya dia berangkat gitu nasi kuning penjual nasi kuning berapa gitu kan Mbak nggak disangka juga akhirnya bisa jadi ternyata memang karena ada niat yang kuat juga gitu. Niat yang kuat apa niat yang kuat di dalam diri kita untuk berkeinginan gitu berkeinginan ke Baitullah itulah yang memudahkan kita bisa pergi ke ini ke mana ke Baitullah gitu Mbak. Apalagi ya dan kemudian juga Allah itu berjanji ya Mbak ya kita jangan apa namanya jangan pelit gitu kan kita udah dikasih rezeki gitu kan dikasih rezeki sama Allah gitu. Nah ini mau menjadi tamunya juga kadang kan sayang uangnya kadang-kadang banyak loh kayak gitu tuh. Banyak yang punya uang gitu tapi nggak terpikir gitu kan mereka tuh dikasih rezeki sama siapa gitu kan. Nah itu juga Allah kan bilang kalau apa kalian berangkat ke Baitullah itu nanti akan ditambah rezeki lagi gitu kan. Terus diampuni dosa-dosanya gitu tuh. Jadi di sana itu kan banyak sekali apa berdoa kayak berdoa di Multazam, berdoa di Rote itu kan banyak sekali yang terkabul doanya gitu. Terus pokoknya apa ya untuk menghapus dosa-dosa itu kita ke sana gitu ke apa ke Baitullah kayak gitu Mbak. Iya. Ya, ada lagi apalagi Bu ya? Puan? Apalagi yang bisa sampaikan? Tadi dulu. Pokoknya apa ya? Ya itu aja sih Mbak. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, ya luar biasa sekali ya Bu Puan ya, gimana cara mudahnya umroh gitu ya. Ya, luar biasa sekali nih ya kalau udah umroh haji itu ya luar biasa sekali ya. Karena itu impian seorang muslim dan muslimah nih ya. Ya. Pasti impiannya ke sana biar komplit nih ya. Rukun Islamnya juga itu pun komplitnya gitu ya. Ya, baiklah Ibu Puan sebelum menyempurnakan apa? Menyempurnakan ibadah. Oke, ya Bu Puan sebelumnya kita lihat dulu di kolom chat siapa tahu ada sahabat-sahabat kita yang kita boleh Mbak. sapa-sapa dulu ya. Ada enggak?
Ya, oke, ya luar biasa sekali. Masih Ya, setengah jam ya, ya, ya sudah setengah jam ya berlalu nggak kerasa ya. setengah jam. Ya Ibu Puan luar biasa Ah, sekali nih ya. Sebelum hmm, ada nih sahabat-sahabat kita yang yang meninggalkan jejaknya di belum kolom ada chat ya Mbak. YouTube channel Nada Askia. Oke, baiklah sahabat semua dimanapun Anda berada yang sudah mendengar, yang sedang mendengarkan Amazing Talk Show Coach Nada Askia ini, Mm-mm, yuk boleh silahkan sapa-sapa, tinggalkan jejak kehadirannya. Boleh juga nih kalau ada mm-mm. yang ingin ditanyakan terkait dengan informasi mudahnya umroh nih ya yang sudah Ya, disampaikan oleh Bu Puan pada kesempatan hari ini. Boleh juga pertanyaannya disampaikan di kolom chatnya di YouTube. Nanti akan kita bahas di sini ya. Luar biasa sekali. Yes, Bu Puan nih ya. Bu Puan nih udah termasuk mitra, udah termasuk apa nih mitranya mitra. ya, mitranya. Saya Jadi udah perwakilan, berapa kali nih ceritanya nih Bu Puan nih ke perwakilan. umrohnya? Umroh apa haji? Umrohnya kebetulan waktu itu kan saya baru pulang haji ya Mbak. Jadi waktu Hmm. saya ada dana lebih dari apa tuh, dari mengajak orang itu kasih ke tante gitu. Saya kasih ke Ya. tante gitu ya. Ya ini belum sih. Jadi nanti saya rencana September gitu. September tahun ini lah insya Allah gitu tuh bawa jamaah kayak gitu. Oke, yes, Jadi luar biasa udah sekali ya. memberi ngasih ke apa sih ke tante itu udah 3 orang sih gitu saya kasihkan apa istilahnya tuh orang tua gitu ya. Jadi Ya, mau apa berangkat gratis gitu untuk orang tua gitu. Dari hasil apa namanya mengajak orang gitu ya Mbak. ya. Jadi saya berikan ke orang tua istilahnya sama tante saya gitu. Ya, luar biasa sekali ya, apalagi cari memberikannya memang benar-benar niat hati tulus ikhlas Iya, nih ya, iya, Insya Allah nih ya, ganjarannya tuh pasti di apa ya, iya Mbak. dibalas lah sama Allah. Karena apa? Pernah juga nih kan disampaikan bahwasannya kalau kita mengeluarkan dana kita, pernah mengalami Mm-mm. seperti itu kah ini, Bu Iya, Puan ya? iya, iya, Mengeluarkan dana kita ke iya, datang ke rumah Allah, ke Mekah itu insya Allah heeh, nanti akan diganti bahkan bisa lebih lebih dari besar. apa yang sudah kita Ya, keluarkan ya untuk ke sana. benar, Nah, percaya nggak itu, benar, Bu Puan? benar Mbak Pipi karena Betul ya? apa Oke, iya. biaya umroh itu katanya itu semacam sedekah ekstrim gitu loh, sedekah Iya. besar-besaran gitu tuh apa kerelaan ininya kan besar banget gitu ya keikhlasan untuk memberi itu kan orang tuh susah ya memberi itu tapi Ya. dengan dia ikhlas memberi itu justru nanti dikembalikan lagi gitu dikembalikan lagi oleh Allah tuh kadang 7 kali lipat gitu kan istilahnya Yes. ada gitu ya Oke, iya. gitu Mbak. Ya, berarti Ibu Puan salah satu yang percaya juga dengan hal itu ya, karena Ya, memang iya benar gitu kan ya, jelas. kebanyakan juga Heeh, seperti itu, betapa iya, Allah itu emang maha luar biasa. Bahkan dari hal yang kita tidak sangka-sangka nih ya, benar, tiba-tiba, benar. wow, alhamdulillah ya Allah, kayak gitu Heeh, jadinya heeh. ya, luar Bisa. biasa sekali. Nah itu sahabat semuanya. Jadi Hmm. jangan takut nih ya untuk mengeluarkan apalagi ekonomi mengeluarkan dana Mm-mm. kita apalagi Mengeluarkan ke rumah harta. Allah gitu ya. Ya, Pulang-pulang nanti tunggu saja, luar biasa luar sekali. Yang biasanya. penting ikhlas, tulus gitu ya. Ya, benar, Oke. benar Mbak Vivi. Saya kan belum Ya, belum terlalu biasanya tuh datang ke orang tuh langsung ngomong-ngomong gitu kan ini belum terlalu bisa saya ini lagi belajar iya. lagi Iya belajar luar biasa. konsultasi. Ya, betul. Ya, Heeh. Ibu Puan juga nih ya. Mm-mm. Tadi kan Ibu Puan bilang bahwasannya memang sih banyak orang yang berpikiran ya Bu Puan bahwasannya naik haji, umroh, udahlah Iya, pasti kaya juga ya. iya, heeh. Pernah juga nih ada apa ya terbesit lah bukan terbesit Heeh. maksudnya ada juga yang info yang sudah apa ya selentingan orang Heeh. bilang berarti kalau dia kayak gitu kalau dia orang kaya nih tapi dia Mm-mm. belum pernah yang namanya umroh pun belum pernah haji Mm. aja apa lagi gitu kan ya belum Iya, pernah juga itu berarti dia belum kaya walaupun mobilnya udah banyak gitu benar, benar. kenapa kayak gitu Iya, orang dia beli mobil banyak ini banyak kan heeh, heeh. sampai itu Belum, heeh. ya Jadi ada juga nih yang bilang, malahan itu adalah kelompok-kelompok orang kaya justru ngomongnya kayak gitu kan. Masa sih kayak gitu kan. heeh. Karena Ada Mbak banyak kayak gitu tuh mm, banyak di sekeliling kita itu wah emasnya aja gitu kan banyak gitu pakai emas pakai apa gitu kan ya tapi kok dia belum ini gitu kan belum pergi umroh gitu kan belum haji gitu jadi memang tugas inilah kita kan disebutnya sama perusahaan itu sebagai pesiar gitu kan
Pesiar Baitullah itu ya memang mengedukasi gitu tuh, memberi tahukan gitu kan. Mungkin mereka belum nyampe juga itu apa sih namanya itu, bahwa ada hadis ya, seperti hadis gitu kan, bahwa kalau tidak ada apa istilahnya itu, yang menghalangi mereka, tidak ada hal-hal yang menghalangi mereka untuk pergi umroh atau haji gitu ya, seperti misalkan pemerintah yang dolim gitu tidak membolehkan untuk umroh haji gitu ya. Nah itu tuh mereka itu ya harusnya harus berangkat, karena nanti kan kita ada 3 panggilan ya, tadi saya lupa tuh. Kita tuh ada tiga panggilan tuh Mbak, panggilan ajan kan ya, kemudian panggilan ke Baitullah, terus ketiganya panggilan ke Rahmatullah kan meninggal gitu. Itu kan kalau kita meninggal kita belum ke sana itu kan kata Allah itu berarti kamu nanti akan menjadi apa ya, seorang Nasrani istilahnya kayak gitu. Ada di hadis itu kan di situ. Jadi alangkah apa ya namanya itu? Alangkah ngeri juga gitu kan. Kita udah muslim gitu tapi dianggap Yahudi atau Kristen gitu. Padahal kita muslim gitu. Jadi ancamannya itu kayak gitu juga gitu loh, Mbak. Jadi ada di apa sih? Ada di hadis juga kayak gitu kan Allah bilang. Jadi kalau tidak ada yang menghalangi kamu gitu, harus pergi gitu tuh, pergi umroh gitu atau seumur hidup 1 kali gitu ya, usahakan untuk pergi umroh atau haji gitu. Kalau sekarang kan haji lama gitu ya. Sampai rata-rata di setiap daerah itu 20 sampai 25 tahun kan gitu. Jadi yang udah usia-usia apa itu mereka akhirnya umroh gitu. Umroh jadi kita sebagai pesiar Baitullah itu ke daerah-daerah, ke kampung-kampung gitu. Akhirnya banyak gitu Mbak ternyata gitu ya. Ternyata kayak gitu. Ternyata akhirnya mereka disadarkan juga dan memang ada ketakutan juga ya, mereka itu ada banyak penipuan juga sih kan. Jadi dengan kita datang memperlihatkan bahwa kita perusahaan yang benar-benar gitu kan, memberikan 5 kepastian gitu kan, memberikan 5 kepastian kepada calon jamaah gitu ya. Akhirnya mereka itu tertarik gitu, akhirnya mendaftar gitu kan. Jadi perusahaan kita. Jadi kita kalau mau umroh itu kan harus memilih perusahaan gitu ya. Jadi carilah yang bisa memberikan 5 kepastian gitu. Jadi pasti perusahaannya sudah berizin gitu kan Mbak. Jadi lihat kalau perusahaan biasanya di brosur tuh kan kita tuh ada brosur gitu ya. Di brosur di sini kayak gini nih, kita ada di sini tahun 2018 kan, berarti kan setiap 5 tahun gitu ya pembaruan gitu ya. Jadi kita kan berarti berizin gitu istilahnya tuh. Jadi kepastiannya travelnya berizin gitu kan, 5 pasti tuh. Terus yang keduanya pasti jadwalnya. Jadi kalau kita itu perusahaan ini dalam 1 tahun itu sudah ada jadwal dari Januari sampai Desember itu kita udah ada jadwal. Jadi nanti jamaah itu tinggal milih gitu loh Mbak. Tinggal milih dia mau berangkatnya kapan gitu. Terus yang ketiganya itu pesawat. Pesawatnya juga harus jamaah tuh harus tahu mau naik pesawat apa gitu kan. Kalau kita kan pakainya pesawat Lion untuk yang ekonomis gitu, yang harga sekitar 28 juta itu kita pakainya Lion gitu. Terus kalau mau yang agak mahal itu Garuda. Kita Garuda pakainya Garuda gitu atau Emirates gitu ya, itu tuh sekitar 31-32 juta gitu. Nah, jadi terus yang kelimanya itu hotelnya juga kita harus tahu di sana gitu kan. Jadi nanti kita nginepnya di hotel apa gitu kan Mbak ya. Kita juga harus pasti, dan yang lebih pentingnya visa itu. Jadi yang bisa menggagalkan jamaah tidak berangkat itu visa Mbak. Betul. Jadi kalau visanya nggak ada gitu kan, nggak terbit gitu ya. Nah itu alhamdulillah perusahaan kita itu sudah provider gitu istilahnya tuh, sudah bisa mengeluarkan 5.000
visa gitu tuh dalam perjalanan itu. Jadi kita nggak perlu khawatir gitu. Jadi 5 pasti harus jamaah harus Harus sudah tahu ya. harus Ya. tahu. Iya, jangan sampai kan banyak juga nih tiba-tiba udah daftar, udah komplit, tinggal mau berangkat, Iya, kesandung lagi di visanya dan iya, ternyata mestinya bayar visanya. lagi. Bayar lagi ada yang kayak Ya, gitu, ada yang yang kayak murah. gitu. Yang murah itu kadang visanya dia belum bayar gitu. Mm-mm. Jadi karena udah terpaksa udah ada di sana, akhirnya kan ngeluarin uang lagi gitu. Iya, Jadi cari lagi di mana. iya, jadi lebih kadang dia bilangnya lebih murah travel ini gitu kan, lebih murah Ya, travelnya. Ternyata dia belum sama visanya gitu Mbak. Jadi iya, kadang gagal di situ, banyak yang gagal juga di visa nggak ada gitu kan. Kalau iya, kita perusahaannya udah bisa iya. provider apa namanya visa gitu. Jadi 3 hari sebelum keberangkatan itu udah ada gitu visanya. Betul. Jadi carilah memang perusahaan yang sudah terpercaya. Karena apa ya? Apa ya? Percaya. Kalau karena kita mau perjalannya tuh seriusan gitu Iya, ya. Jadi carilah yang benar-benar perusahaan yang TOP-BGT ya. Karena iya, apa? iya, Karena ya itu benar. tadi kalau yang masih baru-baru cari ini dikasih murah-murah nanti kayak gitu kesandung-sandung. Tersandung. Luar biasa Nanti itu. cuma bisa ke sana, pulangnya nggak bisa gitu kan. Nah, Jadi TKW kita di sana. iya makanya Mbak. Jadi ya itu sahabat wanita mulia, kalau kita mau umroh, silahkan cari Hubungi perusahaan Bu yang Puan ya. 5 pasti. Enggak Ya, lah, enggak mesti gitu. Pokoknya 5 pasti dia memiliki ya. izin gitu kan, izin. Jadi setiap Oke. 3 tahun atau 5 tahun ya, setiap 3 tahun kayaknya ya, setiap 3 tahun itu kan dievaluasi nih Mbak, Ya, perusahaan-perusahaan 600 travel kan ya, 600 travel umroh haji itu di iya. seluruh Indonesia itu Mm-mm. dievaluasi gitu setiap 3 tahun Betul. gitu. Jadi kalau misalkan banyak keluhan gitu ya, itu nggak akan keluar izin berikutnya gitu. Oke, iyalah Jadi pastinya ya. jadi nanti lihat dulu kalau mau umroh tuh lihat dulu ini izinnya nih dikeluarinnya tahun berapa nih gitu kan. Kalau Iya, mereka kan keluar kemarin 2018 ya, saya aja brosurnya ini 2018 itu udah betul. Ya, keluar gitu. Jadi ya. kita lihat itunya, lihat izinnya gitu tuh. Izinnya, iya apalagi nih sekarang ini mengurus izin tuh waduh, Iya, ampun iya. ya. Luar Banyak Mbak, biasa susahnya. banyak Tapi travel yang heeh, surat izinnya udah nggak berlaku gitu, tapi dia masih apa namanya, masih promosi masih gitu kan. promosi ya. Banyak, banyak kayak gitu. Akhirnya nanti malah nggak Betul. bisa berangkat gitu kan. Iya, Dicari luar uang. biasa sekali ya. Iya, Oke, carilah yang berizin karena izin itu susah ya. iya, Apalagi untuk benar. perusahaan itu kayaknya banyak lagi ya ribet ya. Tapi ya itulah cari yang bonafit dengan izin yang tertera. Iya, Ya, Bu Puan, ini ada pertanyaan nih dari sahabat kita yaitu dari Ibu Epon ya, Ibu Epon Rukia. Saya ingin mm, bisa umroh, namun saya mm. terkendala ekonomi. Bagaimana caranya? Ya, silakan Ibu Puan dijawab. Oh ya, terima kasih Ibu Ibu pertanyaannya Epon. ya, Bu Evon ya. Terima kasih. Seperti tadi yang saya ungkapkan gitu ya. Di sini kan kita di perusahaan ini ada 3 solusi ya, Bun. 3 solusi. Jadi kalau terkendala dengan biaya tunai tidak ada kan, bisa mencicil gitu. Atau kita ada teman tuh, Mbak, ada teman tuh waktu itu dia hanya punya uang 20.000, 20.000 dia ke perusahaan beli apa namanya? Beli brosur. Beli Yes. brosur tuh Mbak, beli brosur doang gitu ya. Dia pulang terus nyebar-nyebarin ke tetangga, ke keluarganya gitu. Sampai akhirnya sekarang udah punya apa ya, di perusahaan itu dia bisa mendirikan kantin dari awal 20.000 itu gitu. Bahkan Mm-mm. dia udah berkali-kali berangkat umroh gitu ya. Jadi Mm-mm. itu Bu Pon bisa apa? Eh, bisa sebagai menjadi mitra lebih dulu gitu kan. Banyak loh yang kebanyakan jamaahnya di perusahaan kita itu ya Mbak itu dari yang ketiga itu, solusi ketiga itu yang apa? Menjadi mitra itu yang bisa pergi umroh tuh bisa memberangkatkan orang tuanya, keluarganya gitu, bisa berangkat sendiri gitu. Jadi Ya, dia menjadi pesiar Baitullah gitu. Jangan malu-malu gitu ya, pesiar Baitullah apa apa ya namanya itu kita
perpanjangan tangannya Nabi Ibrahim gitu. Jadi Mbak Evon bisa pilih dengan cara mencicil atau dengan menjadi mitra dari perusahaan gitu. Itu nanti bisa hubungin saya Mbak, nanti saya kirim brosur. Ya, luar biasa sekali ya. Iya. Ya, luar biasa sekali ya, yang pastinya ya itulah kemudahan yang kita Iya, bahas pada kesempatan hari. Yang kemudahan. pasti punya duit ya oke lah ya, punya duit Punya pasti lah duit, ya. Tapi dia belum tentu juga, karena ya itu tadi, yang ya banyak duit pun kadang kan nggak belum terpanggil dia. belum Itu dapat balik-balik lagi ke hidayah. panggilan ya, Ya panggilan juga, panggilan. ridho juga itu Ya, ya, ridho ilahi. Ya, Ilahi. nah tadi kemudahannya Ibu Epon sudah disampaikan oleh Ibu Puan ya, gimana mudahnya umroh. Nah, silakan hubungi Ibu Puan ya. Ya. Ada di setiap ini Mbak. Jadi perusahaan ini dia tuh mitranya tuh ribuan, ada di seluruh di Palembang ada, sampai di Papua, bahkan di luar negeri itu ada kemitraan perwakilan dari Yes. perusahaan itu ada gitu. Jadi kita hanya berkantor di rumah gitu. Iya, ya Teman-teman saya itulah berkantor. pastinya ya. Pastilah Ya, Ibu Puannya, soalnya kan benar-benar ya memberikan cicilan boleh gitu kan, boleh. iya. Berarti cicilan ini bukannya ditalangin dulu ya, berarti ya benar-benar siapa ini? Si Ya, jamaah yang mau berangkat itu benar-benar ya di apa ya, maksudnya tuh dilayani gitu loh, mau dilayani. 100.000 Kan nanti daftar ya, dulu, mau cuma 100.000 iya nabung benar. dulu ya, benar ya. Nabung Jadi dulu bukan bisa. ya kamu berangkat dulu, kan ada juga nih ya beberapa yang kita Oh, dengar, kamu berangkat dulu deh biar dana berangkat nanti dana talangan ya, dicicil. dana Nah talangan. itu kan agak tanda kutip ya, Iya, jadinya seperti ya iya. gimana gitu kan, banyak banget nih uangnya kok bisa nalangin dulu. Kalau ini kan berarti murni dari Murni uang si dari kita, jamaah. dari kita sendiri gitu. Nah itu gimana Pokoknya tuh kalau misalnya ternyata kan ya oke lah saya nyicil dulu, berarti dia benar-benar mengikuti hasil akhir ya, maksudnya ya di akhir hasil akhir. nanti misalnya biayanya jadi 25 juta gitu kan, di Ya, akhir ternyata jadi 30 juta, berarti dia siap untuk mengikuti yang 30 itu ya. nambah, dia nambah gitu kan, misalkan Nah, 31. ya Jadi luar nanti biasa. 3 juta ya, kalau dia ada uang 3.500.000 itu kan kita udah langsung daftarkan ke perusahaan, dan dia nanti dapat akun virtual untuk untuk menabung. Tanggung sendiri. Ya, menabung sendiri gitu. Tapi kalau memang dia menabung nggak melalui perusahaan juga bisa gitu. Dia buka buka untuk sendiri gitu ya, asalkan. Tapi kadang kalau nabung sendiri kan gitu ya, itu diambil lagi diambil gitu kan ya. Iya, pasti ada gatalnya tangan ya. Ya, pinjam dulu gitu. Kelihatan soalnya. Jadi kalau bisa dia punya uang 3.500.000 itu udah dibuatkan akun tuh Mbak. Akun Yes. virtualnya gitu. Ya, akun virtualnya nanti dia celeng sendiri, tinggal pakai akun itu Iya, dia sendiri iya, gitu ya. bisa dari Bank Mandiri, bisa BCA, BNI Syariah gitu ya. Kita udah kerjasama lah dengan 5 bank pemerintah gitu. Oke, Jadi, iyalah orang uh, saya udah seudah gitu ya. Oke, ya, Bu Puan, lanjutnya ada ya, pertanyaan lagi nih dari sahabat kita. Coba kita bacakan dulu ya. ya. Ya, kalau kita ambil yang opini kedua, bagaimana kalau nanti meninggal di sana? Oh Opini di, kedua berarti mencicil ya, gitu ya. uh, Nah, gimana kalau meninggal? Nah, gimana nih, Bu Puan? meninggal sebelum berangkat ya, sebelum Ya, meninggal berangkat. di sana berarti udah berangkat, udah di sana berarti. Oh, kalau meninggal berangkat itu kan kita ada asuransi kan, asuransi Ya. dari pemerintah sana juga ada gitu. Jadi setiap jamaah yang berangkat itu sudah pasti gitu, sudah pasti ada asuransinya gitu, dari Arabnya itu, udah dari negara sananya itu udah Ya. ada, diharuskan gitu tuh. Ada asuransi, nanti dikembalikan gitu, istilah ke ahli warisnya ya. Oh ya ya, saya lanjut nih. Pertanyaannya Ahli masih waris. sama, orang yang sama. Apakah tetap jadi tanggung jawab keluarga untuk mencicilnya atau bagaimana? Oh, ini enggak ya, Bu Puan ya. Karena Oh, mencicilnya itu sebelum berangkat. Jadi pas berangkat enggak mencicil lagi kan ya? enggak, gitu Ya. enggak. Nah, ya silakan Ibu Puan. Nah, soalnya dia bertanya kan udah berangkat ke sana. Udah Terus berangkat. Oh, ini ya, dikiranya mungkin dana talangan ya, Mbak? ya mungkin seperti itu yang tadi saya Kalau ceritakan. Armina Oke. Reka nggak ada dana talangan, Bun. Jadi kita dana udah siap, baru
bisa berangkat gitu. Ya, ibaratnya itu memudahkan untuk celeng-celeng Iya, daripada celeng di rumah diambil digerogotin. iya, Jadi ini celengnya langsung ke perusahaan umrohnya, haji dan ya, umrohnya. Yes. Ya, begitu ya Ibu apa nih? Ibu Apotik Ating. Ya, oke, saya Ibu Tri. Oke ya. Ya, selanjutnya ada pertanyaan nih dari Ibu Ratu Anita. Bagaimana membedakan kalau travel itu bonafit atau tidaknya sehingga bisa mendapatkan travel umroh atau haji yang tepat? Yes, silakan Ibu Tuan. Tadi sudah disampaikan. Ya kan pertama bisa lihat usia gitu kan. Nah, kebetulan Arminareka ini kan udah 32 tahun melayani pemberangkatan jamaah gitu kan. Nah, terus lihat izin izin usahanya gitu ya Bun ya. Kita setiap 3 tahun, jadi selama 33 tahun ini kan kita terus mendapatkan itu istilahnya mendapatkan kepercayaan kan dari pemerintah juga ya, karena tidak ada jamaah yang jamaah yang komplain gitu kan, nggak ada yang parah-parah banget gitu ya, nggak ada yang komplain lah ini ditipu apa gitu kan, nggak pernah gitu Arminareka itu ya. Terus juga kita di media massanya itu juga kan di Ampiurinya itu juga adalah salah satu travel yang terbanyak memberangkatkan umroh. Itu udah ada penghargaannya itu kan, ada nanti kalau misalkan diperlukan itu ada di perusahaan kita, di kemitraan juga ada, di perwakilan kita juga disediakan gitu ya, untuk memberikan kepercayaan kepada calon jamaah. Jadi memang sama yang tadi tuh 5 pasti itu perusahaan yang udah istilahnya besar gitu ya, dia udah bisa membuat visa sendiri gitu. Jadi kalau perusahaan yang masih kecil kan dia masih gabungan gitu tuh. Jadi Arminareka memang udah bisa bikin visa sendiri, sudah diberi izin lah istilahnya gitu ya, untuk visa gitu. Jadi hanya hanya perusahaan yang benar-benar kuat, kokoh, yang bisa dipercaya untuk profil visa ini gitu. Ya, itu kita lihat itunya aja profil perusahaannya gitu ya Mbak ya. Yes, luar biasa sekali ya. Oke. Ya, yang punya perusahaannya juga dilihatin nggak ya soal? Ya, dilihatin juga kan. Yang punya siapa gitu. Ada nanti kalau misalkan dia udah serius mau jadi jamaah kita kan, kita benernya kalau di laptop saya itu ada gitu, pemiliknya itu kan Ibu Insinyur Guril ya, MSc gitu tuh, dia dari Padang Mbak orangnya gitu tuh. Jadi pemiliknya ini seorang wanita gitu tuh. Ya dia mengajak terutama ibu-ibu lah gitu ya, ibu-ibu gitu, untuk bergabung bersama beliau mensiarkan Baitullah ini gitu. Kita panggilnya tuh Bunda Guril gitu. Dari Padang gitu. Jadi dia awalnya tuh dosen gitu ya, seorang dosen di Universitas di Padang gitu tuh, kemudian dia pindah ke Jakarta dan kemudian mendirikan perusahaan ini gitu. Jadi awal mulanya sih sama dengan travel lain tuh Mbak, yang yang udah mampu aja gitu, yang berangkat itu udah punya uang berangkat gitu. Jadi belum ada solusi yang itu tadi, yang dua itu belum ada gitu. Baru kemudian tahun berapa tuh 90 ya, tahun Februari 90 barulah jamaah diajak juga menjadi mitra kayak gitu. Jadi itulah yang membuat itu Arminareka itu ada di seluruh sudut-sudut Nusantara gitu tuh. Jadi banyak sekali gitu, di Palembang juga banyak gitu kan. Jadi link-linknya itu udah gampang gitu tuh. Bisa daftar di mana aja bisa gitu. Nanti pemberangkatan gitu ya, saya belum kasih tahu. Pemberangkatan juga kita waktu itu ada di 4 kota besar, Jakarta, Medan, Surabaya sama Palembang. Itu kita bisa berangkat dari cuman pas pandemi ini kayaknya
Jakarta gitu. Jadi belum yang lain itu tutup gitu. Apa tutup apa belum gitu ya. Belum Tapi ya, tapi udah mudah-mudahan jalan ya Bu ya, Bu Puannya yang udah, setelah pandemi ini ya, karena kemarin saudara yang dari Palembang juga itu udah berangkat umroh, udah berangkat. alhamdulillah. Lewat Gitu. Palembang kan, Mbak? Iya, lewat Palembang. Oh Tapi dia berarti enggak sih, dia ke Jakarta dulu, Jakarta dulu. berarti lewat Jakarta. Kalau waktu dulu kan sebelum pandemi itu udah bisa Bisa dari pemberangkatan Palembang. dari Palembang, banyak Ya, tuh dari Palembang. langsung dari Palembang bisa. Iya, dari Medan. Jadi kita ada 4 pemberangkatan. Jadi Jakarta, Medan, Palembang, sama Surabaya, kota-kota besar gitu tuh. Jadi yang di Palembang nggak perlu apa kan mengeluarkan itu lagi ya, mengeluarkan dana lagi gitu istilahnya tuh nggak perlu gitu. Jadi cukup dari Palembang kayak gitu. Oke, ya Bu Puan, lanjut Ya, lagi nih pada penasaran nih masalah yang mencicil tadi kayaknya belum ini ya. Belum ada lagi pertanyaan nih. Apakah ada yang tidak bayar, Bu? Nah, ini kan oh terkait itu. kata mencicil tadi kan. Kalau mencicil itu kan jadi jamaah itu merencanakan sendiri gitu kapan dia mau berangkat gitu kan. Kalau travel lain itu kan dia lancar-lancar 2 bulan itu harus berangkat gitu. Nah kalau di Armina Reke itu apa ya namanya itu ini kita sendiri gitu, kita mau lambat gitu kan. Jadi kalau nggak bayar ya nggak apa-apa gitu kan. Jadi apanya itu ininya itu imbasnya itu ke jamaahnya jadi lambat gitu tuh. Jadi Ya. nggak ada tambah, jadi di situ tuh nyicil tuh nggak ada tambahan, bukan kayak di bank sih ya kayak gitu tuh nggak. Jadi Ya. benar-benar murni mencicil kita sendiri yang merencanakan gitu, merencanakan apa keberangkatan kita gitu. Kalau emang mau 2 tahun kan ya mau 2 juta sebulan, mau berapa gitu terserah gitu, mau 5 tahun gitu terserah gitu. Jadi Jadi intinya di nggak ada sini itu denda. ya cicilannya itu tergantung mereka mau kapan sampai Heeh. kapan, 2 tahun 3 tahun nyicil asal udah Iya. cukup baru berangkat, bukan Heeh, berangkat kayak dulu gitu. baru mencicil. Oke Iya. ya, baiklah sudah terjawab ya. Ya luar biasa sekali Bu Puan nih ya, kalau ini nggak apa dikupas tuntas ini kan panjang nih ya masalah haji dan umroh ini. Haji itu Baiklah. sebenarnya banyak ya, itu tuh apa banyak sekali yang mau disampaikan, tapi ya apa sih, cukup dulu lah ini Ya, biar cukup dulu ya, dilihat karena waktu sudahnya aja kita pun gitu. sudah mencukupkan sampai di sini, Bu Puan Iya, ya. Nggak nggak terasa kita sudah hampir jam 5 nih waktu Indonesia Barat nggak ya. terasa ya Mbak Silakan nih ya. Bu Puan, sampai di Mm, sini dulu perjumpaan kita. Silakan saya berikan closing statement, Bu Puan, eh, silakan disampaikan. ya, ya sahabat wanita mulia, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk mudahnya umroh itu kita harus mengusahakan gitu ya, kita harus mengusahakan, menargetkan lah gitu ya, dan jangan sayang untuk apa namanya tuh membayar DP gitu kan, karena DP itu istilahnya itu untuk kita mengirim surat surat permohonan kepada Allah supaya dipanggil, seperti itu ya teman-teman sahabat wanita mulia. Kemudian menjadi tamu Allah itu kan, menjadi tamu Allah itu doanya dikabulkan dan dosanya semuanya diampuni. Dan nanti biayanya itu juga semua biaya umroh dan haji itu akan apa? Akan diganti oleh Allah. Jadi jangan takut, istilahnya itu kita pergi umroh itu adalah sebuah sedekah yang sangat besar gitu, dan sedekah itu pastinya balasannya itu 7 kali lipat gitu ya. Jadi teman-teman mulai sekarang siapkan untuk apa namanya merencanakan ya, merencanakan pasti ada kemudahan. Kemudahan dari apa, dari keinginan kita, keyakinan kita, niat kita gitu. Pasti nanti ada kemudahannya dibandingkan kita tidak berusaha sama sekali gitu. Eh, eh, Demikianlah yang bisa saya apa sharekan ke sahabat wanita mulia. Semoga apa yang sedikit ini gitu bisa bermanfaat gitu. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, terima Ya. kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali ya sahabat semuanya, gimana mudahnya umroh yang sudah Umroh. disampaikan oleh Ibu Puan ya. Semoga sahabat semuanya dimudahkan juga nih jalannya Amin ya menuju robbal ke rumah alamin. Allah ya. Ya, luar biasa sekali. Baiklah, sampai di sini dulu nih pertemuan kita pada kesempatan hari ini ya sahabat. Nanti besok kita akan bertemu ya di Amazing Talk Show Coach Nada Askia itu di jam 2 siang waktu Indonesia Barat dengan salah satu alumni kita juga ya, insya Allah. Ya, sampai di sini pertemuan kita. Semoga semuanya mendapatkan manfaat dari semua yang disampaikan Ibu Puan Amin, Harahap amin, ya. amin ya robbal alamin.